Halo anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak hebat, tahukah kalian baju yang kalian kenakan sehari-hari sebagian besar juga berasal dari tanaman atau tumbuhan. Bahkan bahan bangunan rumah, obat-obatan tradisional seperti jamu, juga kertas yang kalian gunakan untuk menulis, tisu, bahkan oksigen yang kita hirup sehari-hari, semua berasal dari tumbuhan. Ternyata banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ya. Dan manusia juga memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan. Akan tetapi jangan lupa, selain memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan, manusia juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap tumbuhan. Nah, anak-anak hebat semua, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak hebat semua dapat melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa itu hak dan kewajiban? Ya, hak adalah hal yang boleh kita terima, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berikut ini adalah hak kita terhadap tumbuhan. Di antaranya adalah kita boleh mendapatkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Selain itu, kita juga dapat memperoleh bahan pangan atau bahan konsumsi makanan kita sehari-hari, bahkan makanan hewan ternak. Kita juga berhak mendapatkan bahan sandang, juga bahan bangunan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan seperti kunyit, jahe, lengkuas dapat diolah menjadi obat tradisional, juga jamu tradisional. Kita juga berhak mendapatkan lingkungan indah dan sehat dari tanaman dan tumbuhan yang kita rawat. Manusia juga dapat mengolah tumbuhan menjadi bahan industri seperti sawit, karet, juga buah jarak. Selain itu, manusia juga dapat membuat pupuk kompos dari tumbuhan. Untuk meningkatkan perekonomian, manusia juga dapat menjual tanaman. Setelah kalian mempelajari hak-hak yang boleh kalian terima dari tumbuhan, kalian juga harus memahami dan menjalankan kewajiban-kewajiban kalian terhadap tanaman. Apa sajakah itu kewajiban-kewajiban terhadap tanaman? Ya, yang pertama adalah kalian wajib memelihara tanaman. Dengan memelihara tanaman, kalian akan mendapatkan lingkungan yang sehat dan udara yang segar. Tentunya, kalian juga harus dapat merawat tanaman itu dengan baik. Merawat tanaman yaitu dengan cara menyiram dengan teratur, memberi pupuk, menyiangi, yaitu mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Kalian juga wajib membudidayakan tanaman dengan cara menanam bibit-bibit tanaman agar menjadi lebih banyak. Melestarikan tanaman dan tumbuhan juga wajib dilakukan. Untuk tanaman-tanaman yang hampir punah, wajib dibuatkan cagar alam atau hutan lindung. Tujuannya adalah untuk
melindungi tanaman-tanaman dan tumbuhan yang hampir punah supaya orang tidak dengan bebas menebang dan memanfaatkannya. Hutan lindung juga dapat digunakan untuk melindungi ekosistem yang terdapat di dalam hutan tersebut, yaitu tanah juga air tanahnya, supaya tetap lestari dan tidak rusak. Jika ingin memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan besar untuk dijadikan bahan bangunan, juga perabotan rumah tangga, maka dapat melakukan tebang pilih tanam. Tebang pilih tanam yaitu menebang pohon yang sudah tua dan sebelum menebang harus menanam pohon penggantinya yang lebih muda terlebih dahulu, supaya ketika pohon yang tua akan ditebang, pohon penggantinya sudah hidup dan dapat menggantikan keberadaan pohon yang akan ditebang tersebut. Kita juga wajib melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali terhadap hutan-hutan yang gundul, supaya hutan-hutan yang gundul dapat kembali subur dengan adanya tanaman dan tumbuhan. Hutan-hutan yang gundul jika tidak ditanami kembali atau tidak dilakukan reboisasi, maka akan terjadi banyak bencana alam. Tentunya, bencana alam pun akan merugikan manusia. Setelah kalian mempelajari hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, selanjutnya kita akan mempelajari dampak-dampak yang akan terjadi jika kita menjalankan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan tidak menjalankan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Yang pertama adalah dampak yang akan terjadi apabila kita menjalankan kewajiban kita terhadap tumbuhan dengan baik. Dampak tersebut antara lain yaitu lingkungan menjadi sehat, udara menjadi sejuk. Kemudian, pemandangan akan menjadi indah dan asri. Kita juga akan terhindar dari bencana alam. Sebaliknya, dampak yang akan terjadi apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap tumbuhan dengan baik. Dampak tersebut antara lain yaitu polusi udara akan terjadi di mana-mana. Lingkungan menjadi tidak sehat, banyak asap, juga banyak debu. Selain itu, rentan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Cuaca juga menjadi panas karena tidak ada udara yang disaring oleh tanaman. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Semoga anak-anak dapat menerapkan hak dan kewajiban kalian terhadap tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, juga menjaga jarak supaya kalian terhindar dari bahaya virus corona. Sampai jumpa pada video berikutnya dan dadah!